Oke, selamat pagi lagi ya, para pecinta sepak bola Indonesia. Semoga kita semua sehat dan selalu berlimpah rezeki. Amin ya. Kita akan bahas mengenai siapa penjaga gawang untuk laga melawan Cina, pilihan Patrick Kluivert, kiper kedua dan ketiganya. Kira-kira siapa ya? Nah, itu dia. Oke, kita mulai ya. Oke. Jadi karena saya yakin ya, akan ada 3 penjaga gawang yang akan didaftarkan oleh tim coach Indonesia, tim nasional Indonesia dari 23 pemain itu, ada 3 penjaga gawang yang akan didaftarkan. Sementara yang dipanggil ada 5 penjaga gawang. Nah, ketika melawan Cina itu mungkin hanya 3 ya, dan maksimal 4. Karena yang nggak mungkin semuanya, karena udah jelas Martin Paes nggak bisa ya. Tapi saya yakin Patrick Kluivert hanya akan memilih 3 penjaga gawang untuk melawan Cina. Nah, siapa yang berada di urutan kedua setelah Emir Audero? Ya, Audero kan tadi di video sebelumnya sudah dipastikan. Saya yakin pasti dia akan jadi pilihan utama dari head coach ya, Patrick Kluivert ya. Nah, dengan absennya Martin Paes, pilihan kedua tentunya setelah Emir Audero kemungkinan besar jatuh kepada Hernando Ari dari Persebaya, kiper Persebaya Surabaya ya. Nah, Hernando ini adalah kiper termuda di skuad timnas Indonesia saat ini, dan memang sih Hernando telah menunjukkan performa yang solid ya di Liga 1 Indonesia ya. Jadi wajar kalau dia masuk dalam skuad tim nasional Indonesia ya, dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, itu sangat wajar, dan memang dia harapan ya, tetap menjadi harapan baru di bawah Mistar ya. Dan kalau dia dijadikan pilihan kedua, itu juga wajar ya. Di usia 23 tahun, Hernando Ari ini telah menjadi salah satu kiper ya, kiper yang paling menjanjikan di Indonesia ya. Bermain untuk Persebaya Surabaya, ia telah menunjukkan refleks yang luar biasa dan keberanian dalam menghadapi serangan lawan ya. Hernando bukan hanya sekadar penjaga gawang ya, tetapi juga pemimpin ya, lini belakang yang mampu memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Jadi itu juga merupakan keunggulan dari Hernando. Selain itu ya, keunggulan utama Hernando itu adalah refleks cepat. Dia punya refleks yang luar biasa ya. Ya, dia udah beberapa kali dari refleksnya itu dia bisa menggagalkan tendangan yang luar biasa yang dalam penglihatan kita kayaknya bakal masuk, tapi dia pun ternyata bisa menyelamatkan. Itu refleksnya cepat sekali. Juga bisa keunggulan dia juga ketika tendangan penalti, dia beberapa kali bisa gagalkan tendangan penalti dari lawan-lawan tim nasional Indonesia. Nah, itu juga selain itu dia punya kemampuan stop ya, itu yang dibilang shoot stopping ya, maaf, shoot stopping ya. Jadi ini yang memang nggak main-main ya dari si Hernando ini, kita nggak salah lah ya. Hernando memang sering kali ya melakukan penyelamatan krusial tadi yang saya sudah bilang, sudah bahas di awal tadi ya, dalam situasi 1 lawan 1 dia bisa menangkan ya, membuatnya menjadi pilihan yang solid untuk timnas Indonesia ya. Ya. Selain itu ya, distribusi bolanya juga cukup baik ya. Sebagai pemain muda, dia itu baru 23 tahun ya, mau 24 mungkin ya. Nah, ini memungkinkan tim untuk membangun serangan dari belakang. Jadi andalan kiper Hernando ini. Namun seperti halnya semua pemain ya, Hernando juga memiliki tantangan ya, tantangan yang memang tidak mudah untuk semua pemain ya. Salah satu aspek yang bisa menjadi kelemahannya adalah pengalaman internasional. Memang Hernando lebih banyak bermain kan di Indonesia, dan baru pertandingan internasional itu ketika tim nasional Indonesia bermain seperti di SEA Games, kemudian Piala Asia usia 23, dan juga nasional ya, Piala Asia, dan kini di Piala Dunia tapi untuk zona Asia aja. Jadi belum sampai ke Eropa. Nah, dibandingkan dengan Audero dan Paes yang telah bermain di liga luar negeri, liga Eropa dan benua lain ya. Nah, Hernando masih perlu membuktikan dirinya di level yang lebih tinggi ya. Jadi selain itu ya, dalam beberapa kesempatan Hernando ini terkadang kurang agresif dalam duel udara. Ini memang jadi masalah. Mungkin juga karena saya nggak tahu ya, tapi mungkin menurut saya mungkin karena tinggi badannya. Tapi dia walaupun tinggi badannya tidak setinggi kiper-kiper kita yang saat ini, tapi dia itu tetap banyak melakukan penyelamatan ya. Nah, yang bisa menjadi celah bagi lawan yang itu ya, ketika bola-bola silang, memang hampir banyak kiper itu kalau lawan mengandalkan umpan silang, itu menjadi kesulitan bagi banyak kiper, termasuk Hernando. Nah, kini dengan absennya Martin Paes, Hernando berpeluang besar untuk tampil dalam laga melawan Cina ya. Dan dia, saya yakin, ditempatkan sebagai penjaga gawang kedua pilihan Patrick Kluivert. Nah, apakah Hernando akan mampu menjaga gawang Indonesia tetap aman kalau dia diturunkan? Ya, saya kira ya, kalau memang memang dipercaya, saya yakin Hernando akan membuktikan ya. Hanya waktu yang bisa menjawab, sekali lagi sama ya. Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, Hernando kalau diberikan tugas, pasti dia siap berjuang untuk Garuda. Itu yang kita tahu ya. Nah, saya yakin teman-teman semua setuju sekali ya. Nah, kini siapa pilihan kiper ketiga menurut teman-teman semua? Nah, gini. Kira-kira siapa yang akan didaftarkan pelatih? Ya, tolong komen ya, tolong komen. Ya.
tolong komen supaya ada masukan juga untuk saya. Wah, kita berbagi cerita tentang sepak bola Indonesia. Saya sendiri menduga kuat bahwa pilihan ketiga nanti yang kemungkinan besar akan didaftarkan oleh tim coach dan juga oleh head coach Patrick Kluivert adalah Reza Arya Pratama dari PSM Makassar. Itu menjadi pilihan ketiga. Itu menurut saya. Saya yakin itu ya. Dia adalah wajah baru di skuad tim nasional Indonesia dan berpotensi menjadi kejutan dalam laga melawan Cina dan Jepang. Jadi cerita sedikit ya tentang Reza Arya Pratama ya. Kalau memang dia itu dipanggil ya sebagai penjaga gawang, salah satu penjaga gawang dari 5 penjaga gawang yang dipanggil ya. Ya ini kiper muda juga yang siap unjuk gigi ya. Saya kira seperti itu ya Reza Arya Pratama ya. Di tengah persaingan sengit di bawah Mister Gawang itu ya, Mister Gawang tim nasional Indonesia itu muncul satu nama yang siap membuktikan dirinya, itu ya Reza Arya Pratama. Sudah pasti ya. Kiper muda berbakat ini memang telah menunjukkan performa luar biasa bersama PSM Makassar ya, membuatnya mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert, undangan untuk bergabung dalam pemusatan latihan tim nasional Indonesia. Nah, Reza Arya dikenal sebagai shoot stopper yang tangguh ya. Dia juga sering menyelamatkan tembak-tembakan dari pemain di Liga 1 ya. Nah, ia memiliki refleks yang cepat dan keberanian dalam menghadapi situasi 1 lawan 1. Ini memang kiper ini harus benar-benar harus punya keberanian yang luar biasa ya. Kalau situasi 1 lawan 1 itu memang nggak mudah, ngeri-ngeri ya, Pak. Nah, kemampuannya si Reza Arya Pratama ini sering melakukan penyelamatan yang krusial ya, terutama terlihat dalam laga-laga penting di Liga 1 ya. Selain itu, ia juga memiliki distribusi bola yang cukup baik ya, jadi memungkinkan timnya untuk membangun serangan dari belakang. Jadi ini pendatang baru ya di tim nasional Indonesia ya. Namun sebagai pemain yang baru masuk ke dalam skuad timnas, ini tantangan terbesar bagi Reza Arya itu adalah pengalaman internasional dibandingkan dengan Emil Adero dan Hernando Ari ya. Si Reza Arya Pratama ini belum memiliki banyak kesempatan bermain di level internasional. Selain itu, Reza ini masih perlu meningkatkan kepercayaan diri dalam duel udara, terutama saat menghadapi lawan dengan postur tinggi. Tapi dengan dipanggil saja, ini udah suatu luar biasa ya, masuk dalam skuad tim nasional Indonesia yang saat ini ya, benar-benar nggak main-main ya. Ya, ini benar-benar Reza satu prestasi ya. Ya, kini ya dengan absennya Martin Pas, ya saya yakin ya Reza Arya berpeluang besar ya untuk masuk dalam daftar 23 pemain yang akan berlaga melawan Cina ya. Apakah ia akan mendapatkan kesempatan debut bersama tim nasional Indonesia? Ya kita tunggu ya, hanya waktu yang bisa menjawab ya. Namun ya artinya satu hal yang pasti sama ya, pasti semua pemain itu siap berjuang untuk Garuda. Begitu juga Reza Arya Pratama, saya yakin. Nah, jadi pilihan ketiga kayaknya akan masuk nama Reza Arya Pratama ya. Nah, wah, teman-teman gimana? Pasti ada yang setuju ya, tapi juga ada yang tidak setuju ya. Nah, kalau saya sih setuju sekali karena akan bagus kalau ada pendatang baru ya di tim nasional Indonesia, apalagi kalau munculnya itu dari Liga 1. Oh, senang banget melihatnya ya. Walaupun saya itu melihat sih tim nasional itu masih memerlukan beberapa pemain naturalisasi yang pemain diaspora ya, yang punya darah Indonesia ya. Ada beberapa pemain yang bagus yang kita sudah tahu juga ya di media sosial ya. Walaupun seperti itu, tapi kita juga senang kalau ada pemain dari Liga Indonesia yang kelihatannya berprestasi kemudian masuk ke dalam tim nasional Indonesia ya. Ataupun pemain yang dulu masuk tim nasional Indonesia dari Liga 1 terus tidak dipanggil kemudian muncul lagi. Itu juga menyenangkan ya, itu juga membanggakan untuk kita. Kita senang yang lihat yang pemain-pemain yang terus berjuang untuk masuk tim nasional Indonesia ya, dengan prestasi, dengan performa. Jangan hanya mau dikasih jalan aja gitu, nggak bisa ya. Sama kita kerja di mana juga harus punya prestasi ya, di industri apa aja ya. Jadi ya saya sudah punya cerita tentang 3 penjaga gawang yang akan dipilih oleh Patrick Kluivert ya. Ini perkiraan saya ya. Mungkin ada teman-teman yang setuju dan tidak setuju, tapi nggak apa-apa. Silakan komen aja ya. Nanti kita bahas ya. Atau mungkin ada penjaga gawang yang hebat, yang bagus ya. Saya nggak masuk nasional, boleh ya di komen aja. Ya, jadi 3 penjaga gawang yang sudah pasti itu adalah yang pertama pasti pilihan pada Emil Adero, kemudian yang kedua ada Hernando Ari, dan yang ketiga itu Reza Arya Pratama. Nah, jadi penutup ya, sekali lagi penutup dari saya, sehat selalu ya, dan tetap semangat selalu. Dan nanti kita akan bahas ya, ada 2 penjaga gawang yang belum kita bahas, yang dipanggil ya. Kita sudah bahas Emil Adero, kita sudah bahas Hernando Ari dan Reza Pratama. Nah, kita belum bahas 2 kiper yang lain ya. Nanti sebentar lagi kita tutup dulu, nanti kita bahas lagi tentang 2 penjaga gawang yang dipanggil tim nasional. Oke, demikian sampai di sini. Sekali lagi penutup dari saya, sehat selalu dan tetap semangat selalu. Bye.